Nah, hari ini gue kedatangan laptop ya. Laptop yang beneran murah, laptop gaming. Ini beneran murah nih, gue nggak bohong, gue nggak lagi tipu-tipu lo orang. Ini beneran murah, harganya cuma 18 juta. Merek punya HP. Nah, penasaran kan? Langsung aja. Nah, laptop 18 juta gaming yang tadi gue bahas itu adalah Victus by HP Laptop. Nih, Victus nih, V itu diambil dari logonya Omen, potongan logo Omen. Jadi, secara tidak langsung brandnya mengatakan bahwa Victus juga menggunakan teknologi-teknologi dari Omen by HP Laptop, ya kan? Tapi di sini yang gue pegang ini adalah Victus, bentar gue cek dulu ya, gue rada lupa soalnya, serinya lumayan panjang. Ini adalah Victus 16 DO108TX, ya kan? Yang lebih singkatnya akan gue sebut Victus 16 3050 karena ini yang versi pakai RTX 3050 tentunya. Untuk spesifikasi sendiri, Victus 16 ini tuh udah menggunakan Intel Evo i7-11800H, ada RAM DDR4 16GB dual channel yang udah jalan di 3200 MHz. Terus di sini juga udah pakai SSD NVMe 512GB dari Samsung. Dan terakhir menggunakan GPU RTX 3050 tentunya yang memiliki VRAM 4GB. Dengan spesifikasi yang begini, dengan harganya yang 18 juta doang sih menurut gua yang diincar sama si Victus itu ya tentu pasar-pasar tuh gamer-gamer e-sport gitu ya, gamer-gamer kompetitif lah, karena game-game e-sport kan dibuat untuk nggak sedemanding mungkin pokoknya. Jadi untuk spesifikasi yang menggunakan RTX 3050 dan juga i7-11800, menurut gue sih ini price to performance-nya sangat menarik karena gue udah membandingkannya dengan beberapa brand yang lain yang memiliki price point yang sama dan spesifikasi yang mirip. Harganya tuh cukup kompetitif menurut gue di angka 18 juta atau lebih tepatnya 17.999 atau nanti ada animasinya tuh di bawah tuh. Victus sendiri udah secara di marketing tuh secara pede gitu ya. Kalau ini tuh pasti akan kuat jalanin Valorant, ya kan, PUBG, Fortnite dengan frame rate yang tinggi gitu. Tapi gue belum tes, nanti di terakhir tuh bakal ada pengetesan game dan gue sih belum tes sama sekali ini laptop kayak gimana karena ini akan lebih ke first impression bukan review karena cukup mepet waktunya ya untuk review. Jadi gue akan mengeluarkan first impression dari gue mengenai laptop ini. Laptop ini sendiri udah pakai premium material lah istilahnya, yaitu menggunakan aluminium gitu. Karena di bodinya udah pakai aluminium ya kan, touchpadnya aluminium, bawahnya juga aluminium, nggak ada plastik ya kan. Di top cover juga aluminium. Yang plastik tuh cuman di bagian list bezel monitornya. Yang sebenarnya sih wajar-wajar aja ya, karena kan buat lo ganti monitor tuh lo copot dari bezel ini. Dan dari segi desain sendiri sebenarnya laptop ini tuh banyak banget elemen-elemen Omen yang diambil gitu ya. Kayak di sini tuh ya tadi gue sebutin ini tuh potongan dari logo Omen, logo V ini, Victus. Dan di sini tuh ada tato Omen, istilahnya tato Omen karena ada font Omen di sini yang menuliskan 016 karena kan emang ciri khasnya laptop Omen itu ukuran size screen-nya itu ada di bagian bawah laptopnya gitu kan 016 dan ini tuh fontnya sama yang di laptop Omen nih. Terus ada tulisan Designed and Engineered by HP Laptop. Yang dimana sangat-sangat minim sekali branding HP-nya di sini. Tapi kalau lu perhatikan ya di atas ini nih gue kasih lihat, ntar gue minimize dulu. Nah, di atas ini nih di ventilation atasnya ini ada list yang bolong-bolong. Walaupun patternnya V, tapi gue masih merasakan vibe desain Omen HP. Karena kan yang Omen HP 16 kemarin tuh kalian bisa lihat di sininya tuh ada ventilation yang bentuknya ya mirip-mirip tapi bentuknya pattern Omen. Kalau ini pattern logo V-nya Victus. Dan kalau kalian perhatikan juga di keyboardnya, legend keyboardnya nih, huruf-hurufnya nih semua nih, ini tuh semua pakai fontnya Omen nih. Dan layoutnya juga layoutnya dari keyboard Omen yang menurut gua udah sangat-sangat enak dalam segi feel ngetiknya ya. Nggak ada keluhan sih kalau untuk keyboard sendiri. Dan di ujung atas ini nih yang di atas numpad yang harusnya buat Omen Gaming Hub, di sini juga logonya logo Omen. Karena kalau lu klik yang nyala tetap aplikasi Omen Gaming Hub. Untuk ngomongin desain sendiri udah nggak ada keluhan bagi gue karena touchpadnya sendiri udah gede, keyboardnya juga udah enak, full size gitu keyboardnya ya, tankless sih sebenarnya, bukan full size. Dan untuk penempatannya pun juga enak walaupun agak ke kiri dikit keyboard tempat buat ngetiknya, nggak awkward banget lah. Dan untuk bentuk si laptopnya juga minimalis dan sleek banget gitu, emang sesuai dengan bahasa desainnya Omen.
Dan juga kan laptop-laptop sekarang semua semakin hari semakin minimalis karena kan ya garis pekerjaan produktif dan gaming tuh semakin lama semakin bias gitu. Tapi yang menarik tuh di belakangnya tuh ada ventilation grillnya nih rada masuk gitu ke dalam. Terus kalau lu taruh meja nih, kalau nggak kelihatan nih ininya hitam doang, kayak void gitu, keren aja sih. Dan nggak ada RGB aneh-aneh yang nerangin ke dalam dan menurut gua bagus gitu desainnya. Palingnya keluhan gua kalau dari segi desain ya cuma di layarnya aja sih. Nih. Layarnya kalau gua buka nih, nah tuh lu bisa lihat sendiri tuh, goyang banget tuh. Ini dari samping nih biar kelihatan. Nah, gue nggak tahu kenapa karena material yang dipakai ini udah material aluminium semua. Tapi gue nggak tahu kenapa hinge-nya tuh bisa goyang-goyang begitu dan buat gue sih cukup risih ya karena laptopnya tuh lumayan berat. Gue lumayan takut gitu untuk bawa laptop ini pakai satu tangan gitu karena layarnya cukup terasa ringkih. Tapi gue rasa sih enggak nih harusnya ya. Gue nggak tahu nih ntar versi finalnya ini versi engineering sample atau apa karena gue nggak dijelasin apa-apa. Mungkin retailnya akan berbeda, gue kurang tahu juga untuk nanti barang yang akan dirilis ke consumer. Dan terakhir paling gue ngomongin masalah port-portnya aja sih yang menurut gue cukup menarik juga di sini. Karena di sini kalau lo bisa lihat nih, di sini ada power jack, ya kan? Di sini ada Ethernet port. Di bawahnya tuh ada HDMI 2.1. Di bawahnya lagi ada USB Type A Gen 3.2. Di bawahnya lagi ada USB Type C Gen 3.2 yang udah bisa display port dan kawan-kawannya. Di sini ada combo jack 3,5 mm. Terus di bawahnya lagi ini ada SD card full size yang akhirnya ada laptop produktivitas. Jarang sih ada, cuman jarang ada laptop produktivitas yang masukin SD card full size kayak gini. Karena dari semua laptop yang kita review paling 2 dari 10 gitu kan. Gua nggak ngerti ya kenapa seberapa susahnya masukin tuh SD card full size ya kan. Maksud gue tuh itu penting banget loh SD card full size tuh buat content creator karena banyakan kamera tuh udah membutuhkan SD card yang full size, apalagi yang ngerekam 4K dan mirrorless-nya tuh bukan yang kayak tipe Canon M gitu yang emang masih bisa pakai micro SD card. Kebanyakan kan butuh read and write speed-nya tuh yang sustain dan itu tuh cuman di provide sama SD card yang full size. Dan menurut gue sangat penting dan banyak gue menemukan laptop-laptop yang ditujukan untuk content creator tapi nggak ngasih SD card full size reader yang sebenarnya kalau lihat tuh nggak gede sama sekali. Nggak makan space dan nggak nambah ketebalan sebenarnya kalau lo lihat SD card full size tuh readernya. Dan di sebelah kanannya ini ada 2 USB Type A yang speednya 3.0 dan menurut gue udah cukup banget sih karena paling di sini lo bakal colok keyboard atau mouse dan segala macam. Kalau dari laptopnya sendiri paling segitu doang yang bisa gue bahas untuk first impression gue dengan desain yang sleek dan segala macam. Dan paling gue langsung masuk ke tes gamingnya aja. Nah, sekarang kita udah di Valorant. Jadi game pertama yang gue coba itu Valorant dan secara spesifikasi requirement gitu ya, Valorant bisa dibilang nggak sedemanding, ya paling nggak demanding lah karena kan dia game kompetitif, harus dibuat se-friendly mungkin sama PC-PC yang udah ada gitu kan. Dan untuk ekspektasinya sih pasti tinggi karena HP emang ngebuat laptop ini tuh bukan khusus sih, tapi tertuju ke market yang pemain game e-sport. Dan kalau dilihat di sini, dia tuh udah 200 fps lebih dan ini ya sesuai ekspektasi gitu. Dan lagi kan layarnya 144 Hz gitu. Jadinya kepake gitu semuanya 144 Hz-nya. Tapi ya kalau ngomongin FPS dia udah stabil. Yang penting lu ingat buat nyalain performance mode-nya aja. Biar dia nggak ada stuttering segala macam. Kadang orang suka lupa karena Valorant itu kan nggak terlalu demanding secara spesifikasi. Sedangkan lu main di mode balance tuh kadang suka dikiranya itu lu nggak butuh sustain speed gitu. Karena dia nggak otomatis switching kan. Takutnya kalau emang ruangan lu panas atau segala macam, dia bakal nurunin CPU-nya karena untuk ngejaga kipasnya biar nggak terlalu kenceng kan. Kalau di sini kan udah gue kencengin semua nih. Gue udah performance. Dan kalau buat game e-sport sih harusnya itu doang yang gue bahas. Ini gue langsung ganti ke game AAA aja nih, Cyberpunk. Nah, sekarang kita sudah di game Cyberpunk. Yang sebenarnya ini tadinya di tag pertama ini pilihan bodoh, tapi setelah tag kedua ini bukan pilihan bodoh lagi karena gue udah punya ekspektasi untuk gamenya. Tapi ya gue coba mengulang reaksi gue yang tadi ya. Jadi ini untuk Cyberpunk ini sebenarnya gue pilih karena gue kepo. Untuk RTX 3050 yang di laptop itu sebenarnya bisa nggak sih jalanin game AAA yang seberat Cyberpunk. Dan gue juga pengen nyobain ray tracing-nya. Tapi
kan yang gue tahu itu cuman TDP dari RTX 3050 ini tuh dapat jatahnya tinggi gitu kan, karena adapternya mumpuni. Jadi gue kepo dan gue mencoba untuk mainkan Cyberpunk. Cuma seperti kalian lihat di sini, ini sudah terlalu lancar ya untuk setting medium di resolusi 1080. Dan kalau tunggu, gue malah buka Cyber Engine tuh ikan. Ntar di setting, kalau gue naikin settingannya ke rata kanan lah ya. Nih. Nah, ini setting high tanpa ray tracing. Ini sendiri aja masih playable karena ada di angka 30 sampai 40 fps-an lebih. Ini mah buat orang yang upgrade gitu laptopnya ya, dari mungkin dari 1650 atau 1050, ini sih big upgrade banget sih. Karena ini jauh lebih playable lagi. Karena di sini tuh bisa dibilang tempat yang cahayanya paling rusuh gitu ya. Tapi kalau kita nyalain ray tracingnya nih, gimana performanya ya kan? Kita turun ke bawah, nyalain ray tracingnya, tentu gue selalu nyalain ray tracing. Biasa, reflection, sama shadow di medium. Dan kalau kita nyalain ray tracingnya, tentu FPS-nya akan hancur sehancur-hancurnya. Tapi nggak hancur-hancur banget sih, di sekitar 28 sampai 30 FPS. Ya. Dan mungkin kalau lu punya toleransi terhadap FPS yang bisa dibilang cukup rendah dan cukup tinggi gitu toleransi lo nih. Ini aja ngedip nih ke 20 nih. Ini ya mungkin lo akan nekat gitu dan tetap memainkannya gitu. Tapi kan ini ingat, ini RTX gitu kan. Dan di sini ada DLSS. Dari tadi tuh DLSS itu nyala quality padahal. Itu aja udah 20. Jadi gua nggak menyarankan untuk lo main di high. Jadi kalau buat lo yang mau maksain tetap ada ray tracing ya kan. Gue sih nyaraninnya tetap di medium aja semuanya. Nih, semuanya di medium. Kalau emang gak ada pilihan medium ya low. Karena menurut gua, kalau lu pakai ray tracing, menurut gua ya, ini kalau ray tracingnya nyala gitu ya, kalau pada medium, menurut gua masih nyaman gitu untuk dimainin. Bentar. Ini masih loading semua nih, dia habis ganti setting. Nah, ini udah gua adjust nih settingnya nih. Tadi gua rada bingung karena ternyata tadi pas pengetesan pertama, DLSS gue di balance. Dan ray trace-nya itu gue nyalainnya di medium untuk lighting-nya. Nih. Dan ini juga off nih, improve facial lighting geometry. Nah, kalau di sini udah dapet di 30 fps-an. Itu dengan ray tracing menyala. Tapi sebenarnya gue nggak nyaranin ya. Kalau lo pakai RTX 3050, tetap maksain pakai ray tracing, karena kalau lu matiin sangat-sangat berguna gitu ekstra FPS-nya untuk nyentuh di 60 setting medium resolusi 1080 dan juga di DLSS-nya di balance sampai terbang gue dari motor. Oke, karena ini udah lancar ya, lu udah tau lah kira-kira settingannya dapat apa. Kalau buat dapat 60 FPS kayak gini, ingat tadi di setting medium, dan menurut gue sih untuk laptop 18 juta RTX 3050 dan ya balik lagi ya, spesifikasinya cukup kompetitif gitu ya sama yang brand-brand lainnya. Menurut gue sih ini worth it sih untuk 18 juta, malah hitungannya murah. Bahkan harganya seingat gue tuh nggak 18 juta pas gitu, masih kembalian lah. Dan untuk performa sendiri 3050-nya surprisingly kencang sih buat gue, karena ekspektasi gue cukup rendah karena so far gue kita sih kebetulan belum megang 3050 yang benar-benar proper banget secara TDP atau penggunaannya lah. Nah, sekarang kita udah di Assassin's Creed Valhalla. Yang kalau lu lihat nih loadingnya rada lama atau gimana loadingnya ya. Itu karena gue ngelotnya di hard disk eksternal. Karena gue males untuk install ke PC-nya, ke laptopnya lagi. Karena lama coy. Dan kebetulan di sini gue nggak bisa ngasih lihat gameplay langsung karena gue nggak punya save file. Gue belum sempat main sama sekali. Ya bisa sih download save file, cuman gue males. Kan ribet ya, harus mindahin lagi. Jadi gue bakal pakai mode benchmarknya. Dan di sini overlay-nya tetap nyala kali ya. Gue tetap nyalain deh biar lihat untuk wattage-nya yang dipakai itu berapa. Nah, sekarang benchmark-nya ini udah mulai. Dan di sini dengan resolusi 1080, preset grafiknya itu di medium. Terus gue nggak nyalain apa-apa lagi habis itu. Cuman gue ngikutin settingan default-nya aja. Itu udah dapat 60 sampai 70 fps.
yang dimana cukup impresif, dan untuk gamers apa ya, casual gitu ya. Dan sekarang kan lagi sulit ya untuk beli hardware segala macam, komponen. Menurut gue penawaran dari laptop ini tuh udah menarik banget. Karena dengan harga 18 juta lo bisa main game AAA yang baru keluar sekarang, dan performanya sangat-sangat oke. Ya di 60 fps tuh oke banget menurut gue. Dan ya worth the money aja gitu. Price to performance-nya juga bagus. Paling cuman ada masalah di SSD aja kan 512, dan lu bisa nambah. As long as lu nggak ganti ke Gen 4 ya, Gen 3 itu udah murah-murah banget SSD-nya. Kayak 2 tera tuh seingat gue terakhir gue liat 2 juta. Itu pun kalau lu SSD NVMe. Kalau lu mau ganti SSD NVMe, SSD SATA yang punya interface NVMe, itu bisa lebih murah lagi. Dan so far sih gue nggak ada keluhan untuk laptop ini, kecuali di layar ini doang. Sisanya tuh udah bagus banget. Dan juga desain Omen yang minimalis. Sekarang kan Omen tuh minimalis banget tuh semua desainnya. Itu identitas desainnya tuh semua dibawa ke sini. Itu ya, cakep sih. Dan yang gue suka ya, walaupun nggak semua orang suka gitu ya, kalau minim RGB, bahkan nggak ada RGB di sini. Gue sih suka. Gue nggak tahu, orang kan beda-beda ya, yang namanya estetika. Kalau gue pribadi sih suka banget, karena minim banget RGB, karena yang akan gue bawa keluar gitu kalau emang gue membeli laptop ini. Tapi gue berusaha untuk membawakan first impression pertama gue untuk hardware ini. Kalau ada kurang segala macam bisa komentar di bawah. So, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday. Jangan lupa follow Instagram pribadi gue di @w_nko. So, segitu aja. Bye-bye guys.